Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan konsep jaringan saraf tiruan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar 3 pokok bahasan gitu ya. Yang pertama yaitu adalah komponen-komponen yang ada pada jaringan saraf tiruan. Kemudian model struktur dari jaringan saraf tiruan. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur jaringan saraf tiruan tersebut. Nah, 3 pokok ini yang akan kita pelajari bersama gitu ya pada kesempatan ini. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang komponen-komponen dari JST gitu ya, kalau kita menganalogikan bahwa jaringan saraf tiruan ini analogi dengan jaringan saraf biologi gitu ya, maka kita akan memiliki komponen yang pertama namanya neuron. Nah, neuron ini atau node gitu ya, atau titik atau unit gitu. Nah, merupakan suatu sel saraf tiruan yang menjadi elemen pengolah jaringan saraf tiruan yang dibuat atau yang dibangun. Nah, jadi sebenarnya neuron ini merupakan sel sarafnya kayak gitu. Nah, setiap neuron pasti akan menerima suatu input. Ketika ada suatu input, maka akan diproses. Setelah diproses, maka akan menghasilkan suatu output. Nah, selain ada neuron, ternyata ada komponen utama namanya jaringan itu sendiri. Jaringan itu apa? Gitu. Kumpulan neuron yang saling terhubung dan membentuk suatu lapisan. Jadi jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel saraf yang ada dan saling terhubung dan akan membentuk suatu lapisan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya input gitu ya, atau masukan. Input itu merupakan suatu korespon yang berasal dari bagian luar. Jadi kalau ada sesuatu yang dari luar kemudian masuk, itu disebut dengan istilah input atau masukan. Kemudian yang keempat ada output atau luaran. Nah, luaran ini adalah solusi atau hasil pemahaman jaringan terhadap data yang diperoleh ketika ada suatu input. Nah, artinya apa? Setelah ada proses informasi gitu ya, yang masuk kemudian diolah gitu ya, maka akan menghasilkan suatu hasil pemahaman atau yang terkenal dengan solusi gitu sebenarnya. Kemudian yang nomor 5 ada hidden layer gitu ya. Ternyata dalam suatu neuron itu juga memungkinkan adanya suatu hidden layer atau lapisan tersembunyi. Jadi ketika suatu jaringan itu memiliki banyak suatu jaringan, memungkinkan akan ada suatu jaringan yang tersembunyi juga. Nah, lapisan tersembunyi ini merupakan lapisan yang tidak secara langsung berinteraksi dengan bagian luar. Jadi, dia tersembunyi dan tidak berinteraksi langsung dengan bagian luar. Apakah dengan input gitu ya, apakah dengan output atau yang lainnya. Pokoknya di sini menjadi jembatan sebenarnya kayak gitu. Nah, hidden layer ini menjadi jembatan bagi antara input dengan output. Nah, maka disebut dengan hidden layer atau lapisan tersembunyi. Kalau input mungkin akan menjadi lapisan tersendiri kan gitu ya. Kemudian output akan menjadi lapisan tersendiri. Nah, hidden layer ini akan menjadi jembatan antara lapisan input dan lapisan output itu. Selain ada hidden layer, ternyata juga ada bobot. Nah, bobot ini merupakan suatu nilai matematis yang akan mentransfer gitu ya, data dari satu lapisan menuju lapisan lainnya. Dan bobot ini akan berguna untuk mengatur jaringan agar JST yang dibangun itu akan menghasilkan output yang diharapkan. Selain itu ada summation function atau fungsi penjumlahan. Ini nanti menjadi hal yang sangat penting sekali ketika kita memproses suatu data yang didapatkan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, fungsi ini yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata bobot dari semua elemen input yang ada. Kemudian ada fungsi aktivasi atau fungsi transfer. Nah, fungsi ini menggambarkan atau merepresentasikan suatu hubungan antara tingkat aktivasi internal. Nah, aktivasi internal ini merupakan sebenarnya adalah summation function itu atau fungsi penjumlahan itu sendiri. Selain itu, yang terakhir ada istilah paradigma pembelajaran.
Nah, karena kita tahu bahwa otak gitu ya, otak manusia itu ketika melakukan suatu respon ada proses pembelajaran. Berarti berdasarkan suatu informasi sebelumnya kayak gitu, maka akan diolah. Nah, begitu juga JST. Maka di situ akan ada juga terkait dengan proses pembelajaran atau paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran ini nanti akan terbagi menjadi dua proses gitu ya. Ada proses latihannya ada dua. Ada yang terawasi, ya berarti pembelajaran terawasi, dan ada juga yang pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning. Kalau terawasi berarti supervised learning gitu ya. Ya, paradigma pembelajaran terbagi menjadi dua. Nanti akan kita pelajari di PPT selanjutnya terkait dengan paradigma pembelajaran yang ada pada JST. Setelah kita mengenal tentang komponen-komponen dari JST, kita akan melihat bagaimana sih model struktur dari neuron JST itu ya. Ya. Model strukturnya karena kita analogikan dengan jaringan saraf biologi atau JSB gitu ya, bahwa suatu neuron itu akan mendapatkan suatu input gitu ya, atau masukan. Nah, secara struktur JST-nya, masukan di sini kita kasih notasi dengan X1, X2 hingga ke XM, berarti bisa banyak masukan ya. Kemudian dari setiap masukan akan merambat ya atau akan dirambatkan atau terkoneksi dengan suatu bobot di mana bobot ini adalah W1, W2 dan WM. Jadi setiap input itu akan terkoneksi dengan satu bobot yang ada. Karena kita tahu setiap ada impuls respon ya yang masuk satu pasti dengan impuls respon yang lain itu juga akan memiliki bobot yang berbeda. Jadi ketika ada satu input gitu ya, maka akan ada bobotnya juga. Selain itu, kemungkinan juga akan ada bias atau errornya. Jadi, errornya di sini ya bisa dinotasikan dengan 1 ya. Kemudian bobotnya adalah W0 ini. Setelah prosesnya, maka setelah proses ada dari input dan bobot gitu ya, akan masuk menuju namanya fungsi penjumlahan, yaitu sigma. Sigma penjumlahan. Nah, sigma penjumlahan ini didapatkan dari mana gitu? Isinya siapa? Nah, isi dari sigma penjumlahan ini sebenarnya adalah ketika input kita kalikan dengan bobot. Jadi X1 ditambah dikalikan W1 gitu. Kemudian X2 dikalikan W2 ditambah X3 dikalikan dengan W3 dan seterusnya. Itu namanya fungsi penjumlahan. Jadi kita akan mengalihkan kemudian menjumlahkan saja. Setelah ada fungsi penjumlahan, kita akan cek dengan fungsi ambang batas. Apakah gitu ya, aktivasi internal fungsi dari penjumlahannya itu sudah sesuai dengan target atau belum. Jika belum, maka nanti akan kita lakukan proses aktivasi gitu ya, menggunakan fungsi aktivasi yang ada pada JST sehingga akan didapatkan suatu keluaran atau luarannya berupa Y. Nah, Y-nya di sini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat dari model struktur di sini, bahwa inputnya terlihat ada sampai M, tapi kenapa kok luarannya 1? Gitu. Nah, maka luaran ini sebenarnya tidak harus sebanyak dari input yang ada. Kalau kita logikanya dengan jaringan saraf biologi gitu ya, ketika kita merasa kesakitan gitu ya, kita akan teriak atau menangis gitu ya, karena sakit gitu. Tapi satu sisi lain gitu ya, bukan karena sakit gitu ya, atau bukan karena apa gitu ya, kita teriak gitu. Misalnya kita tiba-tiba tidak sengaja gitu ya, dikagetin sama orang gitu ya, maka kita tiba-tiba teriak. Kalau misalkan kita latah. Nah, di sini kan inputnya berbeda ya. Tapi luarannya ternyata memiliki hal yang sama, yaitu teriakan. Nah, jadi input ini tidak akan menentukan bahwa jumlah luarannya harus sama dengan jumlah input yang ada.
Nah, secara matematisnya modelnya menjadi seperti ini gitu ya. Masukannya tetap atau inputnya tetap yaitu X1, X2 sampai ke XM, bobotnya juga sama W1 hingga ke WM gitu ya. Sedangkan fungsi penjumlahannya itu kita notasikan dengan VM ya. Kemudian fungsi aktivasinya yaitu adalah P dot, di mana VM ini merupakan sigma dari J sama dengan 0 hingga ke N, WJ dikalikan XJ. WJ ini adalah bobotnya atau weight-nya, kemudian X-nya ini adalah inputnya. Jadi nanti akan kita kalikan setiap bobot dengan input yang ada. Sedangkan YM gitu ya, YM ini merupakan luarannya atau solusinya atau outputnya itu merupakan proses dari kegiatan fungsi penjumlahan gitu ya. Tapi setelah kita lakukan adanya fungsi aktivasi atau fungsi transfer. Ya, fungsi aktivasi ini kan atau nama lainnya fungsi transfer gitu ya. Artinya digunakan untuk mentransfer gitu ya, mengaktifkan apakah fungsi penjumlahan yang didapatkan ya dari perkalian antara input dengan bobot itu sudah sesuai dengan target yang kita harapkan. Jika misalkan belum sesuai, maka nanti akan ada proses training selanjutnya atau proses pembelajaran selanjutnya. Nah, proses ada input, kemudian ada fungsi penjumlahan, kemudian ada fungsi aktivasi gitu ya. Ini merupakan rangkaian dari proses pembelajaran. Jika tidak sesuai, maka nanti akan menuju ke pembelajaran yang kedua atau iterasi kedua, atau menuju ke iterasi ketiga, atau menuju ke iterasi keempat dan seterusnya. Sampai nanti hasilnya itu sudah sesuai dengan target atau tujuan yang diharapkan. Nah, summation function ya kita sedikit membahas tentang summation function dulu. Summation function ini merupakan fungsi yang akan digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input atau masukan yang ada. Secara sederhana, merupakan langkah mengalihkan setiap nilai input, yaitu XJ, dengan bobotnya WJ, dan kemudian menjumlahkannya. Berarti kita kalikan, kemudian kita jumlahkan saja. Itu namanya VM. Nah, VM ini merupakan summation function atau fungsi penjumlahan. Kemudian karakteristik dari JST. Nah, karena kita berbicara JST ini analogi dengan JSP gitu ya, maka JST yang dibangun itu harapannya dapat belajar berdasarkan pengalaman yang ada. Algoritma JST beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga ketika datanya tidak berupa numerik, maka harus dirubah menjadi numerik atau angka. Nah, misalnya kita tahu ya bahwa tipe data itu ada dua. Ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Kalau misalkan bentuknya kualitatif, memungkinkan datanya berupa ordinal atau nominal. Sehingga harus kita rubah dulu menjadi bentuk angka, agar kita mendapatkan suatu bentuk numerik atau kuantitas. Kayak gitu. Tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua output atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi output di sini ya atau kesimpulan yang ditarik itu didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran di sini adalah proses training, dan training gitu ya. Sehingga nanti outputnya itu memang betul-betul sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian pada proses pembelajaran, JST dimasukkan pola-pola input dan output, sehingga jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Artinya jawaban yang logis, sesuai dengan tujuannya. Tidak melenceng atau tidak malah jauh dari target atau tujuan yang kita harapkan. Kemudian akan ditentukan beberapa hal utama. Yang pertama harus tahu pola hubungan antara neuron yang disebut arsitektur jaringan. Maka kita harus tahu dulu ya pola hubungan antar neuron ini. Nah, pola hubungan antar neuron disebut dengan arsitektur jaringan. Kemudian kita harus tahu metode penentuan bobot sambungan. Nah, bobot sambungan ini nanti yang disebut dengan istilah proses pelatihan atau proses pembelajaran. Dan yang C, kita akan tahu namanya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi di sini untuk melihat bagaimana sih efisiennya dari summation function itu. Nah,
Selanjutnya, kita akan belajar tentang arsitektur jaringan. Pada JST, neuron-neuron dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers gitu ya. Nah, neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Jadi, antara neuron satu dengan neuron yang lain itu akan terhubung gitu ya. Atau node satu dengan node yang lain itu akan terhubungkan oleh suatu lapisan-lapisan yang lain. Karena kita tahu secara biologi gitu ya, sel saraf satu atau neuron yang satu itu akan terhubung dengan neuron yang lain dengan via sinapsis. Karena sinapsis di sini berfungsi untuk menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Sehingga informasi yang diberikan pada JST itu akan dirambatkan dari lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input hingga lapisan output, dan terkadang ada jaringan yang memiliki lapisan tersembunyi atau hidden layers. Akan tetapi hidden layer di sini itu tidak menjamin bahwa ada, tapi terkadang memang ada, tergantung bagaimana dari arsitektur jaringan yang dibangun. Nah, macam-macam arsitektur jaringan pada saraf tiruan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer network maksudnya gitu ya. Kemudian yang kedua multi layer atau banyak lapisan. Dan yang ketiga ada lapisan kompetitif, artinya ada competitive net. Ya, networknya ada yang bersifat kompetisi, pengen menang gitu ya, pengen aktif satu sama yang lain. Nah, secara umum hanya ada 3, ada yang single, ada yang banyak, ada yang kompetitif. Coba kita cek untuk yang single layer network. Nah, single layer network ini biasanya ditandai hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jadi, ketika ada satu lapisan akan terhubung dengan bobot langsung. Jadi, ketika ada input, maka dia akan terhubung langsung ya, dihubungkan oleh bobot itu langsung menuju ke output. Selain itu, jaringan ini hanya menerima output, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Jadi tidak ada lapisan tersembunyi. Jadi hanya ada lapisan input dan lapisan output saja, gitu ya. Dan dihubungkan dengan adanya suatu nilai bobot yang ada. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua node input dihubungkan dengan node output. Jadi langsung terhubung antara node input atau titik input dengan titik outputnya. Itu terhubung langsung. Itu kalau single layer network. Ya, secara arsitekturnya bisa kita lihat gitu ya. Secara arsitekturnya ternyata ketika ada suatu nilai input gitu ya, nilai inputnya adalah X1, X2, X3 dengan sampai ke X4 gitu ya. Dan ternyata tujuannya ada 2, yaitu adalah Y1 sama Y2. Nah, maka X1 sama X4, X1 dan sampai hingga X4 ini menjadi lapisan inputnya. Kemudian ada matrik bobot ini berarti ada W12, W12 gitu ya, W22, W22, W1, W31 dan seterusnya gitu. Nah, kenapa kok ada ada W12, ada W12? Karena atau W untuk yang tujuan kedua gitu ya. Karena tujuannya 2, sehingga ketika ada suatu input akan kita hubungkan dengan output, maka akan memiliki suatu bobot. Jadi X1 ke Y1 memiliki bobot W12 gitu ya. Kemudian X1 ke Y2 juga memiliki bobot W. Begitu juga ketika X2 ke Y1 juga memiliki bobot W yang lain. Nah, di sini ketika Y1 dan Y2 ini disebut dengan lapisan output. Artinya lapisan input dan lapisan output ini langsung tersambung dengan baik. Nah, arah panah ini disebut dengan sinapsis atau yang menghubungkan. Nah, tapi menghubungkannya sendiri di sini membutuhkan suatu bobot. Nah, bobot ini kalau kita berbicara pada sinapsis gitu ya. Nah, sinapsis di sini kan untuk menghubungkan gitu ya. Menghubungkan antara dendrit yang satu gitu ya dengan dendrit yang lainnya.
dengan akson yang lainnya akan dihubungkan dengan melalui sinapsis ini. Artinya neuron satu dengan neuron yang lain itu akan saling terhubung. Nah, itu kalau kita berbicara single layer network. Kalau kita berbicara multi-layer network, nah di sini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Jadi antara lapisan input dan output ternyata ada lapisan yang lain. Dan biasanya ini disebut dengan lapisan hidden ya atau lapisan tersembunyi. Nah, terdapat lapisan bobot yang terletak di antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Dan pastinya karena bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks gitu ya, tapi pembelajarannya pun juga akan lebih rumit karena lapisannya juga semakin banyak. Artinya kalau multi layer di sini, maka lapisannya nggak hanya dua, input sama output saja, akan tapi memiliki beberapa lapisan yang lain yang terkenal dengan lapisan tersembunyi atau hidden layer. Secara arsitekturnya kita akan bisa melihat gitu ya. Di sini ada X1, X2, X3, X4 menjadi lapisan input gitu ya. Kemudian K12, K12 dan seterusnya hingga K45 dan seterusnya gitu ya. Ini merupakan bobot yang pertama gitu ya. Kemudian ada R1, R2, R3, R4, RS ini merupakan lapisan tersembunyi karena menjadi penghubung gitu ya antara lapisan input dengan lapisan output-nya. Sedangkan Y1 dan Y2 tetap menjadi lapisan output. Akan tetapi dari lapisan tersembunyi hingga ke lapisan output pun itu juga ada matrik bobot yang kedua. Nah, biasanya matrik bobot kedua ini berdasarkan dari mana? Dari proses sebelumnya gitu. Karena untuk lapisan tersembunyi di sini itu akan kita dapatkan dari proses ketika kita mengalihkan gitu ya dari input dengan bobot yang ada. Kemudian kita cek dengan fungsi aktivasi yang akan digunakan. Nah, ini kalau misalkan lapisan tersembunyinya satu. Tapi boleh kita juga membuat lapisan tersembunyinya ternyata lebih dari satu gitu. Ternyata ada lapisan tersembunyinya kalau kita di sini ada R sama S ya. Ini menjadi lapisan tersembunyi pertama, lapisan tersembunyi kedua. Nah, maka semakin banyak lapisan yang ada, itu maka juga akan semakin rumit juga ketika menyelesaikan. Akan tapi permasalahan yang kompleks pun bisa diselesaikan dengan baik. Itu kalau kita berbicara multi layer. Artinya secara arsitektur gitu ya, multi layer di sini ada pemisah antara lapisan input dan lapisan output. Pemisahnya adalah lapisan yang lain, bukan sinapsis. Nah, kalau yang ketiga yaitu bentuk kompetitif gitu ya. Ini merupakan sekumpulan neuron di mana neuron ini saling bersaing satu sama yang lain untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Artinya kalau di sini akan ada proses pemenangan hak gitu ya. Siapa yang mau lebih aktif seperti itu. Kalau kita lihat untuk yang single layer sama multi layer kan panahnya satu arah gitu ya. Nah, satu arah ini kan menunjukkan dia semuanya akan aktif berdasarkan dari ketika ada input, kemudian ada sinapsis, kemudian ada lapisan yang lain, maka akan diaktif. Tapi kalau di sini kita lihat ada panahnya dua. Ya, arah panahnya dua. Nah, di mana nilai bobot setiap neuron untuk dirinya sendiri itu satu, sedangkan untuk neuron lainnya akan bernilai acak tapi negatif. Nah, bisa kita lihat gitu ya, bahwa kalau dia kembali ke dirinya sendiri, maka nilainya satu, tapi ketika dia menuju ke node yang lain atau lapisan yang lain, dia akan menjadi bobotnya adalah negatif eta. Nah, gitu ya, negatif eta bobotnya. Jadi ketika misalkan A1 menuju ke AM gitu ya, maka akan negatif eta, dari AM menuju ke A1 gitu ya, dia akan negatif eta juga. Nah, jadi ketika dirinya sendiri bernilai satu, tapi ketika akan berpindah menuju ke lapisan yang lain, dia akan memiliki nilai yang negatif. Nah, negatifnya nilainya acak. Artinya acak ini bebas, tapi bisa kita notasikan dengan eta. Eta di sini boleh berapapun nilainya berapa.
Terima kasih. Itulah terkait dengan ketika kita belajar JST gitu ya. Di situ ada tentang komponen utama dari JST, kemudian ada arsitektur jaringan saraf tiruan gitu ya. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ketahui terkait dengan fungsi penjumlahan dan beberapa fungsi aktivasi kayak gitu. Nah, harus kita tahu terkait dengan pengolahan yang ada dan yang harus diperlukan ketika kita akan membangun suatu sistem berbasis jaringan saraf tiruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.